Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Oke ya, selamat pagi. Kali ini saya nggak bikin konten tutorial lagi, sementara ya. Karena akhir-akhir ini saya lihat di komentar-komentar video saya itu banyak sekali beranggapan bahwasanya motor tune up itu banyak yang menggunakan injektor yang lebih besar dari cc-nya. Padahal konsepnya itu begini, kalau Anda menggunakan injektor yang besar, misalkan motor Anda standar ya, terus kemudian Anda menggunakan injektor yang lebih besar dari cc Anda, misalkan motor 150 cc pakai injektor 180 cc bahkan 200 cc, itu akan mengakibatkan motor Anda malah menjadi lebih lemot. Karena kenapa? Karena debitnya itu tidak sesuai dengan kapasitas mesin itu sendiri. Jadi jangan Anda beranggapan bahwasanya Anda mengganti injektor lebih besar dengan anggapan untuk meraih putaran atas supaya lebih maksimal. Nah, itu adalah persepsi yang salah ya. Jangan beranggapan seperti itu karena di motor standar sendiri itu sudah dibuat sedemikian rupa menggunakan injektor yang sesuai dengan standarnya, sesuai dengan kapasitas cc-nya tersebut. Jika Anda menggunakan mesin standar dengan injektor yang lebih besar, malah yang terjadi adalah motor Anda bisa berebut-berebut, terus kemudian eh, debitnya terlalu besar, akhirnya terjadi yang namanya pemborosan, buang-buang bensin, terus ruang bakar menjadi hitam, busi cepat hitam, cepat mati, dan akibatnya motor Anda tidak bisa jalan secara maksimal ya kan. Jadi nggak bisa lari, berebut-berebut, putarannya tertahan. Nah, itu adalah fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di komentar-komentar saya ya kan. Banyak sekali beranggapan seperti itu. Jadi jangan menggunakan injektor yang lebih besar dari standarnya kalau motor Anda masih standar ya. Kalau mau tune up silakan. Kalau mau tune up silakan. Anda pakai Noken A seri apapun, kemudian cc-nya masih standar, kompresinya dinaikkan, itu nggak masalah. Yang terpenting injektornya itu jangan sampai lebih dari ukuran standarnya. Kalau Anda menggunakan cc standar ya standar. Kecuali kalau Anda menggunakan motor bore up ya. Khusus motor bore up ini saran dari saya, kalau Anda menggunakan motor bore up, injektornya harus sesuai dengan cc-nya. Misalkan Anda pakai 180 cc ya, motornya 180 cc nih. Itu Anda menggunakan debit injektor yang 140 cc itu tidak masalah. 160 cc tidak masalah. Ya kan, 150 cc tidak masalah. Bahkan motor yang 200 cc sekalipun itu Anda menggunakan injektor dengan debit 140 cc per menit itu tidak masalah, itu masih bisa diatasi karena eh, ruang bakar sendiri, mesin itu sendiri ya kan, mesin itu hanya membutuhkan campuran udara dan bahan bakar yang pas dengan rasio perbandingan 12:1 ya. AFR yang bagus itu AFR 12:1 ya. AFR itu apa? AFR adalah air fuel ratio ya kan, yang dimana perbandingan udara dan bahan bakar yang dicampur sehingga terjadilah yang namanya pembakaran sempurna ya kan. AFR yang bagus itu 12 ya, sampai 12,5 itu bagus. Kalau sudah menyentuh angka 13 itu tidak masalah, itu masih tergolong masih irit ya. Kalau sudah 14 itu kategorinya kering. Kenapa saya bisa kategorikan kering? Karena ECU standar sendiri, ini patokannya pakai ECU standar ya. ECU standar sendiri itu AFR-nya tidak pernah lebih dari atau kurang dari 14:1. Karena apa? ECU standar di motor standar itu mengejar yang namanya efisiensi bahan bakar. Yang pertama, yang kedua untuk mengejar euro ya. Euro di Indonesia sendiri itu sudah menggunakan Euro 5 kalau tidak salah ya, setahu saya. Jadi di kalangan masyarakat ini, pemerintah sekarang ini malah gencar-gencarnya eh, memberlakukan zero emission ya kan, yang dimana emisi gas buang itu dibuat seminimal mungkin ya, seminim mungkin. Bahkan kalau Anda sekarang pergi ke channelnya BRT, itu BRT sekarang gencar-gencarnya menggunakan elektrik motor ya, atau bisa dibilang BRT elektrik atau konversi menggunakan motor listrik ya, seperti itu. Jadi kalau Anda kembali lagi, kalau kita mentune up motor lebih bagus sesuaikan injektornya dengan cc-nya ya. Jadi seperti itu. Untuk motor dengan kompresi yang tinggi itu lebih bagus AFR-nya dibuat sedikit basah, karena kalau motor Anda kompresinya tinggi, Anda menggunakan rasio kompresi yang kering, itu akibatnya motor Anda cepat panas, cepat ngejim,
pistonnya juga cepat leleh ya kan, seperti itu. Jadi semoga video ini membantu, sedikit tips cerita saja, karena untuk menanggapi komentar-komentar yang ada di channel saya itu beranggapan seperti itu. Oke, jadi lebih baik kita berpikir dulu sebelum melakukan tune up, apa saja yang harus dilakukan, kita bangun apa saja ya, kita menyiapkan sesuatu yang, oh kalau saya mau tune up ini komposisinya ini ya kan, seperti itu contohnya. Jadi komposisinya harus kita pikirkan dulu, bahannya dipersiapkan dulu, nanti resikonya apa kalau kita tune up motor dengan spek seperti ini ya. Oke, semoga membantu. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya Kinyo Motovlog, dan saya Kinyo Motovlog is pamit. Dadah, see you next time.